Unived Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru mau cek dulu. Kelompok 1 semuanya sudah masuk, kelompok 2 sudah semua, kelompok 3 sudah. Ya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengisi link presensi yang sudah Bu Guru upload di Google Classroom? Sudah. Ya, berarti kalian semua adalah anak-anak yang hebat dan disiplin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran hari ini bermanfaat serta ilmunya bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mengawali pembelajaran siang hari ini dengan berdoa. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mas Alfian. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Alfian sudah mau memimpin doa teman-temannya. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Guru akan mengajak kalian untuk menyimak sesuatu, yaitu tentang literasi digital. Disimak baik-baik ya, nanti kalian coba cari tahu apa isi dari video yang Guru tayangkan ini kaitannya dengan kegiatan literasi digital. Silakan disimak. Makanya penggunaan gawai harus diatur. Kalau bisa dikurangi. Ganti dengan membaca buku. Besok kita ke toko buku ya. Sekalian bikin perpustakaan di rumah. Ajak anak kita mengurangi penggunaan gawai dengan membiasakan budaya membaca buku dan menulis. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, tadi videonya sudah Bu Guru tayangkan ya. Coba Bu Guru mau tanya dulu, siapa dari kalian di sini yang sudah memiliki HP sendiri? Coba angkat tangan, yang sudah memiliki HP sendiri. Oh, ternyata semuanya sudah memiliki HP sendiri, bagus. Nah, kaitan dengan video yang tadi Bu Guru sampaikan, menurut kalian, tadi isi dari video literasi digital tadi tentang apa ya? Siapa yang mau coba menjawab? Oh ya, silakan Mbak Azizah atau siapa? Kita tidak boleh sering-sering main HP, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Azizah. Kita tidak boleh sering-sering main HP. Kira-kira mengapa ya kita tidak boleh sering-sering main HP? Ya, silakan Mas. Radiasi HP berbahaya, Bu. Nah, jawaban dari Mas Wendy sudah tepat. Karena radiasi HP itu berbahaya. Nah, dari video yang tadi Bu Guru sampaikan, kira-kira amanat apa yang disampaikan oleh video tersebut? Ya, silakan apa Mbak? Kita jangan terlalu bergantung pada HP, bisa menuliskan sesuatu di buku catatan, bisa mencari informasi dengan membaca koran dan majalah, Bu. Ya,
tepat sekali yang disampaikan oleh Mbak Savana ya. Jadi walaupun kita sudah memiliki HP, tapi jangan sampai kita terlalu tergantung dengan HP, karena ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan selain bergantung pada HP, seperti yang disampaikan oleh Mbak Savana tadi ya, membuat catatan-catatan di buku, atau mungkin seperti tadi yang disampaikan di video, kita membaca buku, membuat perpustakaan di rumah, itu juga kegiatan literasi yang bagus. Oke, nah hari ini Bu Guru ingatkan kembali bahwa kemarin Bu Guru sudah mengirimkan beberapa file di Google Classroom kalian. Ada link Google Meet, kemudian ada bahan ajar, kemudian juga ada video pembelajaran, dan juga LKPD. Sudah disimak atau belum? Bagus, berarti kalian adalah anak-anak yang rajin. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan sebuah video. Nah, video ini adalah video yang memiliki makna yang sangat mendalam. Jadi untuk mencari tahu apa makna dan isi video yang mau Bu Guru sampaikan ini, silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik di setiap kalimat-kalimat yang disampaikan. Video ini sangat bagus ya anak-anak ya. Coba dicermati dulu. Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa berdiam, merdeka, dan angkat senjata. Tapi siapakah yang lagi dengar deru kami terbayang maju dan mendekap hati? Nah, coba kira-kira tadi video yang barusan Bu Guru tayangkan ini tentang apa ya? Adakah yang mau coba menjawab ya? Silakan Mbak. Perjuangan para pahlawan, Bu. Nah, jawaban Mbak Alin sangat tepat. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Alin ya. Video tadi menceritakan tentang perjuangan para pahlawan. Nah, kalian harus tahu anak-anak bahwa pahlawan itu perjuangannya itu sangatlah tidak mudah. Kira-kira pesan apa yang disampaikan dari video yang tadi Bu Guru tayangkan? Ya, silakan apa Mbak? Kita harus meneruskan perjuangan pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh, Bu. Nah, jawaban dari Mbak Naura itu sudah tepat, karena kita sudah tahu bahwa perjuangan pahlawan itu tidak mudah, bahkan mereka sudah berkorban nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga kalian sebagai siswa, yang dapat kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki masa depan bangsa Indonesia. Sanggup? Sanggup atau tidak? Sanggup. Nah, sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah lagu. Tentu lagu ini kalian sudah tahu semua ya, karena ini lagunya sangat terkenal. Coba sekarang kita simak baik-baik lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Kalau bisa menyanyi boleh sambil kita menyanyi bersama-sama. Silahkan mic-nya dinyalakan dulu. Ya, oke. Sekarang Bu Guru putarkan lagunya ya. Tik 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 bunyi hujan, atas berdiri air turun, dekat kembali Nah, coba sekarang Bu Guru akan menanyakan sesuatu. Kira-kira dari kalian siapa yang suka hujan-hujan? Ayo, siapa yang suka? Oh, ternyata hampir semua anak-anak di sini itu
suka hujan-hujan ya. Nah, kira-kira dari video titik bunyi hujan tadi yang guru putarkan, apakah ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Ya, silakan apa Mbak? Bagaimana hujan bisa terjadi, Bu? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Bagaimana hujan bisa terjadi? Tapi coba sebelum guru yang menjawab, adakah yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu? Ya, silakan apa Mbak? Saya, Bu, karena airnya menguap jadi awan terus hujan, Bu. Jawaban yang bagus dari Mbak Dina. Karena airnya menguap, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Kira-kira adakah pertanyaan lagi kaitannya dengan ini? Ya, silakan apa Mas ya. Airnya apa tidak habis, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah airnya tidak habis? Coba siapa yang tahu? Apakah airnya tidak habis? Ya, apa Mbak? Airnya tidak habis, Bu. Soalnya hujan itu jatuh ke laut dan terserap tanah juga. Nah, betul sekali jawaban dari Mbak Naura tadi. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa saja ya hari ini ya. Yang pertama, kita akan menganalisis proses bagaimana terjadinya hujan. Kemudian nanti yang kedua, kalian nanti membuat skema tentang proses terjadinya hujan. Nah, setelah itu kita juga akan menganalisis penerapan sikap tolong-menolong. Kemudian menceritakan pengalaman penerapan tentang sikap tolong-menolong. Oke, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan hujan, agar kita lebih memahami bagaimana proses terjadinya hujan, silakan disimak video ini baik-baik dulu ya, agar kalian semakin paham bagaimana proses terjadinya hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya. Yang tersebut lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Nah, tadi sudah Bu Guru tayangkan kaitannya dengan video proses bagaimana terjadinya hujan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Bu Guru ingin kita berdiskusi berkaitan dengan proses terjadinya hujan. Silakan dibuka LKPD masing-masing. Kemudian silakan diisi. Mulai diskusi dari sekarang mengisi skema proses terjadinya hujan. Yo, silakan boleh dimulai berdiskusi dari sekarang. Yo, nah bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, silakan. Nanti Bu Guru akan pantau satu persatu ya bagaimana hasil diskusinya kalian ya. Proses terjadinya hujan itu di LKPD sudah ada semua, bisa dicek. Nah, yuk silakan dari kelompok 1 bisa di share screen, coba sampai mana proses diskusinya kelompok Mbak Alin. Nah, oke. Nomor 1 pengemapan. Oke, 2 uap menjadi awan. 3 pengambilan. Oke. Bagus, berarti sudah mulai berproses ya untuk kelompok Mbak Alin ya. Oke, bisa di stop share. Kan kelompoknya Mbak Savana bisa mencoba untuk share screen ya, kelompoknya Mbak Savana. Yuk, kelompoknya Mas Alfian coba diperhatikan oh. Nah, ya oke, air menguap, kemudian uap berubah menjadi awan, awan mengembun menjadi, coba dilanjutkan dulu Mbak Savana kelompoknya.
Dilanjutkan dulu mengetiknya, isinya. Titik. Coba dilanjutkan dulu. Oke, bisa di stop share kelompoknya Mbak Savana. Sekarang untuk kelompok 3. Silakan kelompok Mas Alfian untuk share screen terlebih dahulu. Ya, kelompok Mas Alfian, silakan yuk. Salah satu ada yang membacakan hasil diskusinya. Proses terjadinya hujan. 1. Menguap. 2. Menjadi awan. 3. Mengembun. 4. Turun hujan. 5. Air hujan ke laut. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Alfian ya. Tangan luar biasa. Nah, untuk kelompok Mas Alfian dari kelompok 1 dan kelompok 2 adakah yang ingin memberikan saran atau masukan kaitannya dengan presentasi dari kelompok Mas Alfian? Silakan yuk kelompok 2, silakan. Saya Bu hanya memberi saran untuk penulisan tapi dilengkapi lagi seperti air laut menguap. Oke, tadi jadi masukan dari kelompok 2. Tulisannya lebih dilengkapi lagi ya kelompoknya Mas Alfian ya. Jadi misalnya seperti air laut menguap. Oke, baiklah. Begitu ya Mas Alfian ya. Sudah paham belum Mas Alfian dan kelompoknya? Sudah. Saran yang bagus dari Mbak Savana. Untuk selanjutnya coba yang presentasi kelompoknya siapa dulu ya? Kelompoknya Mbak Alin dulu yuk. Silahkan. Proses terjadinya hujan. 1. Penguapan. 2. Uap menjadi awan. 3. Pengembunan. 4. Hujan turun. 5. Air masuk ke laut. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Alin. Sudah berani mempresentasikan. Nah, untuk kelompok 1, apakah ada masukan, tanggapan, atau saran dari kelompok 2 dan kelompok 3 terkait dengan bagaimana tadi presentasinya Mbak Alin? Oh, silakan Mas. Sarannya bagaimana? Ya, bagaimana Mas? Hanya memberi saran Bu, membacaannya cepat. Oke, bagaimana kelompok Mbak Alin sudah paham ya? Nah, kelompoknya Mas untuk presentasinya membacanya jangan terlalu cepat. Oke, yang terakhir silahkan untuk kelompok Mbak Savana bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Proses terjadinya hujan. 1. Air menguap. 2. Uap berubah menjadi awan. 3. Awan mengembun menjadi titik-titik air. 4. Titik-titik air turun menjadi hujan. 5. Hujan turun ke laut. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Savana. Siapa yang ingin memberikan masukan, tanggapan, atau saran terkait dengan presentasi dari kelompok Mbak Savana? Oh ya, silakan kelompok 1, bagaimana Mbak? Ya. Hanya memberi saran Kak. Untuk poin 1 dilengkapi air laut menguap. Oh ya, bagaimana kelompoknya Mbak Savana sudah paham dengan sarannya ya? Sudah. Ya, tadi tulisannya hanya air menguap, dilengkapi menjadi air laut menguap. Oke, tepuk tangan untuk ketiga kelompok, presentasinya luar biasa ya. Nah, sebelum kita melangkah ke topik selanjutnya, guru akan mengumumkan dulu nilai presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke,
Dari kelompok 3 dulu nilai kalian adalah 80. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Mendapatkan nilai 80. Presentasinya sudah bagus, hanya mungkin untuk penulisannya itu mungkin kurang begitu dijelaskan, hanya singkat-singkat ya tadi ya. Penguapan, pengembunan, nah seperti itu. Tapi presentasinya sudah bagus, suaranya sudah terdengar dengan bagus. Oke, untuk selanjutnya kelompok 1, kelompok Mbak Alin mendapatkan nilai 85. Tepuk tangan. Ya, sebenarnya untuk kelompok 1 tadi secara konten, secara isi itu sudah bagus penyusunan kata-kata dan kalimatnya. Hanya saja mungkin tadi presentasinya itu membacanya terlalu cepat. Suaranya sebenarnya sudah jelas terdengar. Oke, untuk yang terakhir, kelompok 2 mendapatkan nilai 90. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Karena kelompok 2 tadi secara penulisan isi sudah lengkap, kemudian pembacaannya juga sudah bagus, suaranya bisa didengarkan dengan jelas. Oke. Selanjutnya Bu Guru lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kira-kira sebelum melangkah ke topik selanjutnya, Bu Guru ada ice breaking ya, agar kalian tidak terlalu pusing, tidak mengantuk, dan tidak bosan. Coba diperhatikan baik-baik ice breakingnya. Stop. Nah, kira-kira gambar itu tadi berada di nomor berapa? 1, 2, 3? 4. Yakin 4. Coba ya, kita cek ya. Jawaban kalian berarti 4 ya. Bagus. Tepuk tangan, masih benar semua. Coba dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Ada di nomor berapa? 2. Yakin nomor 2? Yakin. Gak mau berubah. Tetap nomor 2. Oke, kita cek ya. Tepuk tangan. Jawabannya benar di nomor 2. Nah, sekarang kalau yang ini nomor berapa? 1. Yakin nomor 1? Yakin. 1. Oke, cek ya. Nomor 1. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti ingatannya kuat-kuat, jadi bisa menjawab. Oke, nah tadi dari hasil presentasi, kemudian dari hasil mengamati video. Nah, sekarang kita coba menjawab ya isi dari bagan-bagan tersebut. Ya, coba kira-kira dari nomor 1 tadi bagaimana proses yang terjadi pada gambar nomor 1? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Apa? Air laut menguap, Bu. Bagaimana, Mbak? Air laut menguap. Ya, oke. Untuk yang nomor 2, silakan. Bagaimana proses yang terjadi? Silakan. Yo. Air menjadi awan, Bu.
air menjadi awan. Yo, untuk proses yang terjadi pada nomor 3. Ya, silakan. Uap air mengembun, Bu, menjadi titik-titik air. Mengembun menjadi titik-titik air. Untuk proses yang terjadi pada nomor 4. Ayo, siapa yang bisa menjawab proses yang terjadi pada nomor 4? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan, Mas. Ya. Air turun menjadi hujan, Bu. Air turun menjadi hujan. Oke, untuk proses yang terjadi pada nomor 5. Ya, silakan. Airnya jatuh ke laut dan terserap ke tanah. Jatuh ke laut dan terserap ke tanah. Oke. Berarti ini sudah lengkap semua ya. Dari nomor 1 ada air laut menguap, kemudian uap air menjadi awan. Ya, nomor 2 itu uap air menjadi awan. Sebentar dulu, koreksi dulu. Uap air menjadi awan. Kemudian yang ketiga, uap air mengembun menjadi titik-titik air, kemudian air turun menjadi hujan, dan yang terakhir air jatuh ke laut dan terserap ke tanah. Oke, untuk proses terjadinya hujan, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, apa Mbak? Bu, kalau musim hujan kan sering banjir. Terus kalau musim kemarau itu kan jarang hujan. Apakah airnya lama-lama bisa habis? Pertanyaan yang bagus dari Mas Wendy. Kalau hujan itu biasanya kalau terlalu banyak air bisa menyebabkan banjir. Tapi kalau musim kemarau itu jarang hujan. Pertanyaannya, apakah airnya lama-lama bisa habis? Pertanyaannya bagus dari Mas Wendy. Nah, jawabannya adalah tidak, Mas Wendy. Karena air itu mengalami sebuah siklus atau perputaran. Coba kalian bisa simak ya di gambar itu ya. Dari nomor 1, kemudian ke nomor 3, ke nomor 2, kemudian ke nomor 3, kemudian ke nomor 4, ke nomor 5, kembali lagi ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan begitu seterusnya. Jadi sebenarnya tidak habis, hanya saja airnya itu dari laut kemudian menguap ke atas, terjadi hujan, terserap kembali ke tanah, menguap lagi, seperti itu Mas. Sudah paham Mas Wendy? Sudah. Baiklah, oke. Tadi Mas Wendy mengatakan bahwa kalau musim hujan itu sering terjadi banjir ya. Bagus, benar. Nah, coba sekarang kalian lihatlah sebuah video yang berkaitan dengan banjir ya. Dilihat baik-baik. Tolong, orang dalam air, cepat bantu mereka keluar dari air. Tolong. Tolong. Seseorang di atap mobil meminta tolong. Cepat pergi ke sana untuk menolongnya. Tarik warga yang terjebak ke atas perahu penyelamatan. Pakailah jaket pelampung. Utamakan keselamatan. Oke, menurut kalian video tadi isinya tentang apa ya? Ya, apa Mbak? Menolong korban banjir, Bu. Menolong korban banjir. Oke, yang dimaksud dengan sikap tolong menolong itu apa sih? Ada yang tahu sikap tolong menolong itu apa? Ya, Membantu untuk meringankan beban, Bu. ya, betul. Kemudian mengapa kita harus saling tolong menolong? Nah, mengapa? Alasannya apa, Mas? Karena manusia saling membutuhkan, Bu. Ya, jawaban yang bagus. Karena manusia itu saling membutuhkan.
Kira-kira siapa yang berani menceritakan pengalaman kalian saat mungkin pernah menolong seseorang atau bagaimana mungkin kaitannya dengan sikap saling tolong menolong? Yuk, coba siapa yang berani? Silakan Mbak, yuk diceritakan pengalamannya. Saya pernah menolong teman saya yang terpeleset saat hujan-hujan, Bu. Iya, bagus sekali. Pernah menolong teman yang terpeleset saat hujan-hujan. Coba ada lagi? Yang pernah mempunyai pengalaman berkaitan dengan tolong menolong, ya silakan. Apa Mas? Saya juga pernah menolong teman saya yang jatuh dari sepeda, Bu. Dia terburu-buru karena hujan. Wow, terburu-buru karena hujan kemudian jatuh dari sepeda ya. Baik sekali ya, berarti Mas Dava mau menolong temannya. Oke, sekarang Bu Guru ada sebuah gambar. Nah, gambarnya itu seperti gambar berseri. Coba siapa ya yang berani menceritakan masing-masing dari gambar tersebut, kira-kira apa ya isinya? Silakan. Yo, siapa? Oh, Mbak, silakan Mbak. Yo, dari nomor 1. Hujan deras di pegunungan, Bu. Bentar, coba Bu Guru tulis dulu ya. Hujan deras di pegunungan. Oke, untuk yang nomor 2, Mbak, kira-kira itu gambarnya. Terjadi banjir bandang, Bu. Banjir bandang. Untuk yang gambar nomor 3, Siswa-siswi mengumpulkan bantuan kemanusiaan. mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir nomor 4, Salah satu siswa menyerahkan bantuan, Bu. salah satu siswa menyerahkan bantuan. Oke, jawabannya bagus ya dari Mbak Savana ya. Sudah jelas semua kaitannya dengan gambar-gambar tadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, oke, sekarang coba diperhatikan untuk slide berikutnya ya. Kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yo, siapa yang mau mencoba menjawab? Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, silahkan. Proses terjadinya hujan, Bu, dari penguapan, pengemburan, air jatuh ke tanah dan laut, kemudian terserap, serta belajar tentang sikap tolong menolong. Oke, sudah jelas semua yang disampaikan oleh Mbak Aziza. Kita tadi sudah belajar dari bagaimana proses terjadinya hujan ya. Dari tadi ada penguapan, kemudian pengembunan, jatuh menjadi titik-titik air, kemudian terserap ke tanah dan kembali ke laut. Nah, selain itu tadi kita juga sudah belajar tentang kegiatan tolong menolong. Nah, untuk evaluasinya tadi Bu Guru sudah kirimkan link di Google Classroom ya, link kuisis. Nanti bisa dikerjakan link kuisisnya ya. Siap? Siap? Oke, lah nanti pulang dari sini silahkan setelah selesai acara Google Meet ini langsung dikerjakan link kuisisnya. Kemudian untuk kaitannya dengan kegiatan refleksi, kira-kira materi apa yang belum kalian pahami dari tadi yang Bu Guru jelaskan tentang proses terjadinya hujan dan sikap tolong menolong? Sudah paham? Bagus, kalau kalian sudah paham, kira-kira bagaimana ya perasaannya kalian hari ini? Ya. Nah, kaitan dengan tugas di rumah, jangan lupa tadi tugasnya sudah Bu Guru upload di Google Classroom ya. Tugas kalian nanti adalah menggambar proses skema terjadinya hujan. Pindah pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang dampak banjir. Nah,
Karena sekarang kasus COVID sudah mulai meningkat kembali, Bu Guru tidak lelah-lelahnya mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga 5M. Ya, yang pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, agar kita tidak melupakan budaya daerah yang kita miliki, kita tetap mencintai budaya kita. Coba sekarang kita menyanyikan lagu daerah dulu. Kita harus melestarikan lagu daerah, walaupun lagu-lagu yang baru itu sudah sangat banyak, tapi kita tetap harus melestarikan lagu daerah karena itu adalah bagian dari budaya kita. Sungai melantar memutar berundung setelah mengalir sobor tepuk tangan. Berarti anak-anak hebat ini semua hafal dan paham ya dengan lagu juga suam. Berarti itu sudah menjadi bagian dari usaha kalian untuk mencintai budaya Indonesia. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, agar ilmu yang kita peroleh tadi menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat, marilah kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran. Siapa yang berani memimpin doa? Coba siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, silahkan Mbak Safana ya. Yo Mbak Safana, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam Bu Guru. Salam Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Ya, selamat siang juga anak-anak. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.